Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puja dan puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat limpahan nikmatnya kepada kita semua, malam ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan riyadoh. Riyadoh dalam arti melatih diri kita, melatih jiwa kita, melatih hati kita agar bisa bermunajat, bertobat, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan riyadoh yang kita laksanakan setiap malam Sabtu ini, diri kita, jiwa kita bisa semakin dekat lagi kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Para jamaah yang sama-sama saya hormati, pada riyadoh sebelumnya kita sedang membahas satu makalah dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ada 4 perkara dari kegelapan hati. Arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara dari kegelapan hati, atau 4 perkara yang menyebabkan hati kita menjadi gelap. Dan perlu kita ketahui bahwa kemudi, pemimpin, penentu, penggerak seluruh anggota tubuh kita itu adalah hati. Sentralnya itu ada di hati. Maka kata Nabi, apabila hati seseorang baik, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, rusak, maka seluruh tubuhnya sakit dan rusak. Kita juga sering mendapatkan kalau lagi sakit atau mengantar orang sakit, apabila berobat ke dokter, pasti dokter mengatakan yang penting istirahat, jangan banyak pikiran, begitu biasanya. Jadi obat itu, makanan itu paling bisa menyembuhkan seseorang itu 30% paling. Yang terbesar itu, yang menentukan baik dan tidak baiknya badan kita, sehat dan tidak sehatnya badan kita, ternyata hati.
Hati itu pancarannya ke otak. Kalau hatinya tenang, otaknya nggak bakal banyak pikiran, nggak bakal banyak bingung dan lain-lain. Tapi kalau hatinya sudah terganggu, sakit, banyak pikiran, banyak bingung, gelisah, takut, segala macam. Nah ini kalau sudah seperti ini keadaan hati seseorang, sudah semua anggota badannya akan ikut sakit. Jadi ulama-ulama tasawuf membeberkan beberapa penyakit hati yang ternyata dampaknya itu kepada badan manusia. Orang yang terlalu iri terhadap harta orang lain, orang yang terlalu banyak ria, yang takabur, yang hasud, itu penyakit-penyakit hati itu ternyata dampaknya kepada kesehatan jasmani seseorang. Yang suka migrain, yang suka sesak napas, yang jantung, yang sakit perut, semuanya itu bukan dari makanan-makanan ternyata. Penyebab intinya mah dari penyakit hati. Maka pasti benar apa yang tadi Nabi sampaikan di dalam hadisnya. Ija solahat, solahal jasadu kulluh, wa ija pasadat, pasadal jasadi kulluh, ala wahiyal kolbu. Kalau segumpal darah daging itu baik, maka semua badannya baik. Tapi kalau segumpal daging itu sakit, maka semua badan menjadi sakit. Ala wahiyal kolbu, itulah yang disebut dengan hati. Jadi ketika kita pengen sehat, maka yang paling pertama harus kita sehatkan adalah hati kitanya. Kalau penyakit jasmani mah kita pada tahu, banyak yang ngerti, tapi penyakit hati jarang yang paham. Padahal hatinya sudah sakit karena dia tidak tahu bahwa itu penyakit hati, dia merasa sehat saja. Padahal mah hatinya sudah kronis. Ya salah satunya yang tadi, sirik, iri, dengki, takabur, ujub, sombong, dan banyak-banyak lagi. Itu yang disebut penyakit hati, dendam. Maka kalau tubuh kita ingin sehat, penyakit-penyakit hati tadi harus kita bersihkan. Tentunya ini pun harus ada dokternya, harus ada tabibnya. Gak bisa kita bisa menghilangkan iri, dengki, hasud, takabur kalau tanpa ada bimbingan dari seorang dokter. Pastinya bukan dokter penyakit jasmani, ini harus dokter hati pastinya. Orang-orang yang mengerti tentang masalah hati. Perlunya kita bimbingan seperti itu. Maka di sini dikatakan Ibnu Mas'ud, 4 perkara ini yang mengakibatkan hati seseorang menjadi gelap. Bayangkan kalau hati kita sudah gelap, sudah bisa terprediksi. Jangankan hati yang gelap, mata lahir aja kalau digelapin, ikat mata kita, tutup mata kita pakai kain, lepaskan kita, pasti segala ditabrak, segala ditendang, segala diserempet, segala dikenain. Orang kalau dalam keadaan mata tertutup atau matanya tidak tertutup tapi mati lampu, sama, ngerambat-rambat kita jalan, apa aja dipegang, bahkan gelas juga bisa jatuh gara-gara kita salah pegang. Bayangkan, itu baru gelap zohir. Nah ini yang gelap hatinya. Bisa kita bayangkan, orang yang kerja sudah tidak peduli ini haram, ini halal, yang penting dia dapat keuntungan banyak, mungkin begitu. Yang mau menjadi pejabat, mau naik pangkat, tidak peduli yang di bawah terzolimi, terinjak atau apa saja, yang penting dia naik, mungkin begitu. Kalau orang hatinya sudah gelap, langkahnya semua jadi salah. Wajar, pasti banyak sandungan, pasti banyak terprosok, pasti banyak menyerempet, pasti banyak menyenggol orang. Wajar kalau seseorang hatinya sudah gelap. Gak boleh ngomong, orang jadi tersinggung. Gak boleh dia melakukan satu kelakuan, orang pasti tersakiti. Ini tanda-tanda apabila orang hatinya sudah gelap.
tidak punya petunjuk. Maka itu paling tidak ini salah satu tabib hati Ibnu Mas'ud. Paling tidak kita bisa melaksanakan resep-resep ini. Kita ketahui 4 penyebab hati gelap. Nanti setelah kita ketahui, kita jauhi agar hati kita tidak menjadi gelap. Kemarin sudah 1, batnu sab'ana min ghairi mubalatin. Yang pertama penyebab gelapnya hati kemarin itu adalah terlalu kenyang perut kita. Jangan terlalu mengenyangkan perut kita. Semakin perut kita diikuti nafsunya, dikenyangkan, selalu dipenuhi keinginan syahwat makannya, minumnya, maka siap-siap hati kita akan semakin gelap, gelap, dan gelap. Oleh karenanya mulai belajar mengurangi makan. Belum bisa puasa, paling tidak makannya dikurangi. Kalau sudah mampu, mulai kita puasa-puasa sunnah. Senin Kemisnya, Ayamul Bidnya, Daudnya, atau puasa 7 hari, 40 hari, atau yang lainnya. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita menjadi gelap, wasohbatuz zolimin. Selalu bersama orang-orang yang zolim. Main bersama, berdekatan, campur gaul dengan orang-orang zolim. Siapa orang zolim? Orang yang selalu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya orang zolim. Pagi-pagi seorang pemimpin rumah tangga harusnya keluar rumah mencari nafkah, ini malah ngedeketin orang yang tidak mau mencari nafkah. Ngajak ngobrol, ngajak ngopi, main ke rumahnya. Nah, ini kelakuan-kelakuan orang-orang zolim. Tidak boleh didekati. Itu menyebabkan hati kita menjadi gelap. Orang yang selalu melakukan kemaksiatan termasuk orang-orang zolim. Pokoknya orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut orang zolim. Lalu siapa yang harus kita dekati agar hati ini menjadi terang? Maka yang harus didekati as-solihin al-kholisina min kulli fasad. Orang-orang soleh, orang-orang yang selalu langkahnya berada di atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dekati mereka. Pepatah mengatakan, gaul sama tukang minyak pasti kebawa wangi, gaul sama tukang ikan pasti terbawa amis. Begitulah orang kalau sudah campur gaul atau berdekatan. Gaul sama tukang ngaji, yakin kita bakal kebawa ngaji, mau ngaji. Tapi gaul sama orang yang tidak pernah mau ngaji, pasti kita juga gak bakal kebawa mau ngaji. Orang bijak mengatakan, jika ingin melihat kepribadian seseorang, gak usah susah-susah, lihat saja temannya. Dengan siapa dia berteman? Oh, bertemannya dengan orang yang suka motor, berarti dia juga pasti suka motor. Oh, bertemannya dengan orang yang suka mancing, pasti dia juga suka mancing. Jadi nggak usah repot-repot melihat kepribadiannya, lihat saja dengan siapa dia berteman. Gaulnya sama yang suka ngaji, pasti dia juga suka ngaji. Gaulnya sama yang suka sholat, pasti dia juga suka sholat. Atau jangan jauh-jauh, lihat anak-anak kita. Pengaruh yang paling berat, yang paling keras, yang bisa merubah sikap dan perilaku anak kita itu pergaulan. Ini sudah tidak terbantahkan. Pergaulan. Kenapa santri bisa sholat awal waktu berjamaah setiap waktu, bisa ngaji setiap hari 7 kali ngaji, bisa puasa? Kenapa? Ya karena pergaulannya pesantren. Yang malas juga jadi kebawa. Tapi anak-anak kita yang di rumah, apa ada yang sholat setiap waktu ke masjid berjamaah? Gak bakalan bisa.
Kenapa? Pergaulannya tidak mendukung. Bapaknya kagak berjamaah, emaknya nggak pernah sholat, atau jangan pernah harap anaknya mau sholat ke masjid berjamaah. Jangankan ke masjid, mungkin di rumah pun anak nggak bakal mau sholat. Ngelihat bapak dan ayahnya, ngelihat pergaulan keadaan rumah tangganya. Kenapa itu anak perempuan udah SMA, SMP nggak mau pakai kerudung? Atau pergaulan di rumahnya nggak ada yang pakai kerudung. Tapi kalau di pesantren anak 4 tahun saja seumuran Eka malu kalau kerudungnya dibuka di depan anak cowok, malu dia lari. Padahal anak baru 4 tahun 5 tahun. Kenapa? Karena di pesantren memang pergaulannya semua menutup aurat. Seperti itulah keras dan hebatnya pengaruh sebuah pergaulan. Sama ketika kita coba mendekati orang-orang zolim, orang-orang fasik, jangan harap kita terbawa baik dan siap-siap hati kita pun menjadi gelap. Kalau tidak sempat setiap hari mendekati orang-orang soleh, paling tidak seminggu sekali dengan pengajiannya kita hadiri, sebulan sekali, untuk ngecas hati kita yang sudah gelap, dicas, didekatkan dengan orang-orang yang baterainya sudah full kepada Allah. Mudah-mudahan kita juga kayak power banknya udah penuh, colokin ke HP kita yang udah ngedrop, mudah-mudahan kita jadi terisi. Kita yang selama ini goplah mulu, lalai mulu, berat mulu ibadah, atau seminggu sekali atau sebulan sekali mah kita hadiri majlis-majlis orang-orang soleh, majlis-majlis taklim, mudah-mudahan kecas lagi hati kita yang sudah ngedrop begitu. Yang ketiga yang menyebabkan hati seseorang menjadi gelap, wanisyanuz dzunubal madiyah, selalu melupakan dosa-dosa yang sudah lalu. Penyebab ketiga hati seseorang menjadi gelap apabila terlalu sering melupakan dosa-dosa yang sudah lalu. Bahkan sebaliknya, dia terlalu mengingat-ingat amal baiknya, gitu biasanya. Dosa kesalahannya mah selalu dilupakan, tetapi kebaikannya selalu diingat-ingat. Nah, ini ciri-ciri orang yang hatinya gelap. Kenapa? Perlu diketahui, walaupun kita melupakan dosa-dosa kita, ada malaikat yang tidak pernah absen mencatat amal kita. Ingat, di diri kita ini Allah menyimpan 2 malaikat, salah satunya mencatat amal buruk kita. Kita lupa-lupakan juga catatan itu kan ada. Lalu nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Yang kedua, kita malah sibuk mengingat-ingat amal baik kita. Padahal tidak seberapa amal baik kita, tapi diingat-ingat mulu. Nolongin orang diingat-ingat, nyumbang orang diingat-ingat, apa aja yang sifatnya baik selalu diingat-ingat, bahkan disebut-sebut. Padahal kita tidak pernah tahu apakah amal baik kita itu diterima atau tidak sama Allah. Tapi kok pede banget disebut lagi gitu. Apa kita yakin riadoh kita malam hari ini semuanya diterima sama Allah? Kan tidak tahu. Apa kita yakin sholat isya kita tadi diterima Allah? Kan kita tidak tahu. Kapan itu ketahuannya? Nanti di akhirat. Apa kita sudah merasa sholat kita khusyuk? Kan jauh. Apa kita sudah merasa ngaji kita, riadoh kita penuh dengan keikhlasan? Kan tidak. Masih ada yang keterpaksaan, masih ada yang karena ini karena itu, kan masih jauh dari lillahi ta'ala. Tapi kok kita begitu pedenya menyebut lagi segala kebaikan kita yang padahal kita tidak pernah tahu diterima atau tidak ini nanti di akhirat. Tapi giliran dosa yang jelas-jelas kesalahan kita, yang jelas-jelas sudah hukumannya ada, tidak pernah kita ingat-ingat. Maka harus diputar, harus dibalikan. Bagaimana? Untuk masalah dosa setiap saat harus kita selalu ingat-ingat dengan introspeksi diri, dengan muhasabah. Ya salah satunya dengan riadoh seperti ini kita mengadakan muhasabah seminggu sekali. Harusnya setiap saat kita bermuhasabah tapi karena kita belum sanggup, ya mudah-mudahan seminggu sekali kita muhasabah dalam riadoh ini. Ini dalam rangka kita tidak mau menjadi orang yang melupakan dosa, maksudnya begitu.
Yang kedua, jangan pernah mengingat-ingat kebaikan kita. Berarti begitu. Udah aja kayak buang air besar melakukan kebaikan, mau makan sama sate, mau makan sama ayam, mau makan sama panggang ikan, ketika BAB ya sudah, gak usah dilihat-lihat, gak usah disesali, biarkan dia berlalu. Seperti itulah melakukan kebaikan. Mau nyumbang 100, 1.000.000, 1.000.000.000, sudah, jangan pernah ditanya-tanya, jangan pernah disebut-sebut. Mau sudah ngebantu tetangga, mau kondangannya gede, mau kondangannya kecil, sudah, nggak usah disebut-sebut, nggak usah dibilang-bilang. Karena kita tidak pernah tahu sodako dan amal baik kita itu diterima atau tidak, begitu. Bahkan ngerinya nanti jadi ria, jadi takabur, tidak ikhlas kesananya. Yang terakhir, yang keempat, yang menyebabkan hati manusia menjadi gelap, watulul amal, terlalu panjang harapan. Apa yang dimaksud terlalu panjang harapan? Terlalu panjang menghayal, terlalu panjang ngelamun. Ini yang disebut panjang harapan. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, Rasul bersabda dalam satu hadis, inna asyadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani. Nabi bersabda, yang paling aku takutkan kepada umatku ini ada dua. Satu, ittibaul hawa, terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, watulul amal, terlalu panjang harapan, terlalu panjang keinginan. Ini ujian terberat kata Nabi ini, mengikuti hawa nafsu dan terlalu banyak keinginan, banyak hayalan, begitu. Apa yang menyebabkan orang banyak keinginan? Wa ammatulul amal fal hubbulid dunya. Oh, ternyata penyebab orang itu terlalu panjang banyak harapan itu penyebabnya satu, terlalu cinta terhadap urusan dunia. Kita sering dengar kalau orang merenovasi rumah, ngerehab rumah atau ngemodif kendaraan, sampai kapanpun tidak ada selesainya. Reking, dimodif, mau habis berapa juta juga nggak bakal habis-habis, kurang lagi, begitu. Karena terlalu cinta terhadap urusan dunia, nggak bakal ada beresnya. Udah diganti remnya, pengen diganti lagi, shock breakernya, joknya, ada aja begitu. Terus aja kita jadi panjang keinginan kita. Ngerehab rumah kalau diikutin nggak bakal beres-beres. Tapi kalau prinsipnya asal rumah bebas dari hujan, bebas dari panas, selesai itu, nggak bakal banyak permintaan tuh kalau orang begitu. Motor asal udah bisa jalan, nggak mogok, remnya oke, udah, nggak bakal neko-neko tuh orang kalau udah begitu. Tapi kalau udah tulul amal, penyebabnya tadi karena terlalu cinta terhadap dunia, ngelihat ini resep, ngelihat itu pengen, suka, ngelihat motor lewat modelnya begitu, pengen diterapin itu, sampai kapan terus jadi banyak ngehayal. Pengen diginiin antar mah, pengen diginiin antar mah, padahal manfaatnya kurang dan mungkin nggak ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Tidak ada. Hobi doang, paling kayak begitu kan, hobi doang. Dan masalah hobi itu pribadi sifatnya, tidak banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Kata dia mah bagus begini, padahal orang ngelihatnya mah nggak resep, ribet banget lah, apalah kan begitu. Nah, ini penyebab dari terlalu banyaknya keinginan di dalam hidup. Itu salah satunya karena dia terlalu cinta terhadap dunia. Terus nggak bakal beres-beres. Apa saja dihayalkan. Peribahasa mengatakan, udah punya sepeda pengen punya motor, udah punya motor pengen punya mobil, udah punya mobil pengen 2, pengen 3, dan seterusnya. Tidak akan selesai. Selalu di otaknya itu hayalan-hayalan, harapan-harapan, yang pastinya urusan duniawi semua. Inilah nanti salah satunya juga yang akan menyebabkan hati kita menjadi gelap. Itu mungkin sekedar penghantar riadoh malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang hadir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.